Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 31 Oktober 2020. Jangan gila hormat. Bacaan liturgi hari ini, Efesus 1 ayat 18b sampai dengan 26. Dan Injil Lukas 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 11. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, ada pepatah yang mengatakan, seperti padi, semakin berisi maka semakin merunduk. Kita semua pasti tahu dan tak asing dengan pepatah ini, saudara. Dan pasti tahu apa arti pepatah ini. Injil hari ini, saudara, yang kita renungkan, yang kita baca bersama-sama kurang lebih sama dengan pepatah yang sudah kita kenal itu. Ketika Yesus datang ke rumah salah satu pemimpin orang Farisi saat diundang makan, di situ Yesus melihat para tamu berebutan untuk mendapatkan kursi di tempat yang terhormat. Oleh karena tingkah laku orang-orang tersebut, Yesus memberikan perumpamaan. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan semua tamu yang lain. Lukas 14 ayat 8 sampai dengan 10. Di sini, saudara, Yesus mau mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, akan pentingnya sebuah sikap rendah hati. Rendah hati sangat berbeda dan bertolak belakang dengan rendah diri. Rendah hati berarti tidak memposisikan dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Namun, sejajar atau bahkan rela merendahkan sikapnya dibandingkan dengan yang lain. Yesus kembali mengingatkan kepada kita semua untuk merendahkan diri, terutama ketika kita melayaninya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus adalah teladan bagi kita untuk menjadi rendah hati. Dia berkata-kata pada semua orang yang berlomba ingin jadi yang paling besar dan utama. Dia menegur mereka dengan teladan hidupnya sendiri. Yesus sendiri bukan tipe yang gila hormat. Dia tahu jika semua orang gila hormat, siapa lagi yang bisa saling melayani satu sama lain? Kita akan saling membenci, hidup dalam ego pribadi yang menyesakkan. Seorang ayah akan menjadi sangat otoriter dan diktator. Seorang istri akan menuntut suaminya terus-menerus tanpa mau menerima keadaan suami. Seorang anak akan jadi anak yang manja dan selalu mau dituruti apapun maunya. Dan gereja yang gila hormat akan membuat letih, karena kita akan sibuk membuat senang diri daripada membuat Tuhan senang. Melalui renungan hari ini, saudara-saudara, kita diingatkan untuk seperti pribadi Yesus. Seperti pepatah yang di atas, seperti padi, semakin berisi maka semakin merunduk. Tidak
tidak gila hormat, tapi hendaklah kamu merendahkan hati. Belajarlah dari Yesus. Kata Yesus, saudara-saudara. Dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Matius 11 ayat 29. Betapa kecil kita, saudara. Dan jadilah manusia yang bukan hanya dicintai manusia, melainkan juga dicintai oleh Allah dengan memberikan kemuliaan hanya bagi Dia. Biarlah kita boleh senantiasa boleh dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus agar selalu dimampukan untuk dapat merendahkan hati, tidak gila hormat. Dan oleh kasih Yesus kita selalu disemangati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu melawan virus corona dengan selalu diam di rumah, pakai masker, bila di luar, jaga jarak, dan sering-sering cuci tangan. Semangat! Shalom!